Seorang wanita yang menjabat sebagai CEO hanya memecat seorang karyawan yang bermain game saat jam kerja. Tidak disangka perusahaan langsung bangkrut beberapa detik kemudian. Hanya karena seluruh server perusahaan mendadak mengalami kerusakan total. Dan orang yang bertanggung jawab atas pengembangannya adalah Tony, karyawan yang baru saja dia pecat. Saat itu, seluruh perusahaan tidak bisa menemukan seorang pun yang mampu memperbaiki sistem tersebut. Keluhan pelanggan membanjiri telepon perusahaan. Jika tidak ada solusi efektif segera, harga saham perusahaan tidak hanya akan jatuh, tetapi perusahaan bahkan menghadapi risiko kebangkrutan. Wanita itu akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Ternyata Tony bukan hanya tulang punggung perusahaan. Dia juga pengembang utama teknologi komunikasi 6G. Setiap kali sistem utama mengalami kerusakan, Tony hanya membutuhkan 1 menit untuk memperbaiki seluruh program. Demi mempertahankan Tony di perusahaan, ketua perusahaan memberinya bonus miliaran rupiah dan mobil mewah senilai 5 juta dolar. Bahkan memberikan saham perusahaan sebagai tanda ketulusan. Karena teknologi komunikasi yang dikembangkan oleh Tony, jika berhasil, akan membawa keuntungan ratusan miliar rupiah bagi perusahaan. Dan yang lebih penting, mematahkan dominasi teknologi barat. Namun, karena ketua perusahaan harus pergi dinas keluar kota, dia menunjuk putrinya yang baru kembali dari luar negeri sebagai CEO sementara. Tetapi wanita muda itu sama sekali tidak memahami proyek perusahaan. Pada hari pertamanya menjabat sebagai CEO, dia langsung berencana melakukan reformasi besar-besaran pada perusahaan. Saat tiba di kantor, dia melihat Tony sedang bermain game saat jam kerja. Tanpa pikir panjang, dia mengambil gelas di dekatnya dan menyiramkannya ke wajah Tony. Kemudian dia langsung mengumumkan di depan umum bahwa Tony dipecat. Tony yang melihat hal tersebut, meminta wanita itu untuk bertanya kepada ketua perusahaan terlebih dahulu. Namun asisten langsung memberitahu bahwa keputusan CEO adalah keputusan ketua perusahaan. Melihat sikap arogan dan tidak masuk akal dari wanita tersebut, Tony malas berdebat. Dia hanya memperingatkannya untuk tidak menyesal nanti. Lalu Tony mulai mengemas barang-barangnya. Namun karyawan perusahaan yang melihat kejadian itu, berlomba-lomba memohon agar Tony tidak dipecat. Mereka mengatakan bahwa Tony adalah kunci utama teknologi perusahaan. Jika dia pergi, tidak ada yang bisa memperbaiki sistem jika terjadi masalah. Tetapi sang CEO muda tidak peduli. Dia bahkan mengklaim bahwa orang seperti Tony tidak memiliki pengaruh pada perusahaan. Dia tetap bersikeras agar Tony keluar dari perusahaan. Namun sesaat setelah Tony meninggalkan perusahaan, seluruh server langsung runtuh. Para karyawan panik total. Kerusakan sistem menyebabkan keluhan pelanggan meluap. Harga saham perusahaan menghadapi risiko jatuh bahkan bangkrut. Ketika CEO muda itu kebingungan, dia tiba-tiba teringat pesan ayahnya, bahwa ada satu orang yang tidak boleh dipecat apapun yang terjadi. Dia mulai curiga apakah itu adalah Tony yang baru saja dia pecat. Pada saat itu karyawan membawa kabar yang lebih buruk. Kerusakan server jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Telepon keluhan dari pelanggan hampir membuat perusahaan tidak sanggup bertahan. Dalam situasi putus asa itu, CEO muda tersebut tiba-tiba teringat pada pacar yang telah dia kenal secara online selama 3 tahun. Pacarnya adalah insinyur komunikasi nomor 1 di dunia. Memperbaiki masalah seperti ini tentu bukan hal sulit baginya. Dia segera mengirim pesan untuk meminta bantuan. Dia menjelaskan masalah sistem perusahaan dan memohon agar pacarnya membantu memperbaikinya. Namun saat pesan tersebut dikirimkan, ponsel Tony yang baru saja meninggalkan perusahaan tiba-tiba berdering. CEO muda itu sama sekali